Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas terkait dengan em, bagaimana menginsert berita, tabel berita. Nah, ini menjadi topik yang cukup ah, menarik ya, agak kompleks. Mengapa demikian? Karena tabel berita ini akan ada penanganan khusus. Mengapa? Karena kalau kita nginput berita, harus ada siapa yang input profil ID-nya yang mana. Jadi nanti akan terkait dengan profil yang sudah ada. Kemudian berita ini juga terkait dengan relasinya dengan kategori. Jadi kalau kita nginput berita, kita nginput judul, kita nginput berita, kita ngasih tahu dia draft atau bukan, kemudian kita ngasih informasi siapa yang input, kemudian kategorinya apa saja. Nah, terkait dengan kategori, dia relasinya one many to many. Sehingga sebelum masuk video ini, lebih baik Anda bisa nonton video sebelumnya ya. Di sini saya akan demonstrasikan bagaimana menginput data berita ini tadi. Nah, kemudian mungkin akan ada update dan delete-nya. Oke, kita lanjut ya. Untuk menginput data berita di sini tadi, kita akan membuat dulu controllernya. Controller yang khusus untuk menangani data berita. Kita buat dulu PHP Artisan Max controller berita controller. Oke. Uh, ini. Nah, kemudian membuat form berita ini agak relatif susah ya, bukan susah ya maksudnya. Saya tidak akan katakan susah, lebih kompleks begitu. Kita buat dulu insertnya dulu ya. Public function tambah berita. Nah, nambah berita perlu form. Jadi kita buat dulu formnya. Ada formnya, ada di resource, views. Kita akan buat folder aja berita nanti supaya penanganan berita terkait dengan tampilan ada di sana semua. Oke. Kemudian saya akan buat formnya. form.blade.php. Oke, saya menggunakan temanya yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membuat form. Kita kasih judulnya dulu, form berita. Di sini kalau kita lihat kolomnya, berita itu ada nama, maaf ya, bukan itu, berita. Judul berita, gitu ya. Jadi kita buat formnya dulu, form actionnya kita kosongkan dulu, metodenya post. Nah, kemudian kita kasih di sini add CSRF, jangan lupa, karena itu terkait dengan security yang disediakan oleh Laravel. Kemudian kita buat judulnya, judul berita. Itu kita akan menggunakan input saja, input biasa, teks, name-nya jangan lupa, judul, kemudian kelasnya, form control. Kemudian terkait dengan berita, isi berita artinya itu, jadi di form group label itu adalah berita, kemudian teks, oke, teks area, berita, ID berita, oke, ini enggak perlu saya pikir. Nah, kemudian kelasnya form control. Terakhir adalah draft dan profil ID.
Pakai T kalau nggak salah. Ya, benar sekali. Checkbox ya, nanti checkbox dalam bentuk name-nya adalah draft, kemudian value-nya adalah draft itu varchar. Nanti isinya berarti yes no aja gitu ya. Kalau yes maka dia draft. Kalau no maka dia tidak draft. Tidak draft artinya bisa dipublish. Oke, kita kasih label misalkan di sini berita draft gitu aja ya. Oke. Terakhir itu profil ID, cuman kita akan skip dulu. Kita buat dulu ini button kelas ya, button primary misalkan. Kemudian tipenya adalah submit. Nah, kemudian kita kasih namanya simpan. Oke, kita sudah ada satu pomnya kita kemudian kita punya metode namanya itu uh, kita ingin nampilkan cukup seperti ini view form berita form ya, cukup sederhana sekali sebenarnya. Oke, di sini sudah oke. Tinggal kita lihat tampilannya seperti apa. Kita buat dulu rootnya supaya bisa diakses. Kita buat dulu rootnya. Ini ya. Rootnya itu ada di roots. Oke, di bagian web ini. Oke, lihat ya. Berita tambah gitu aja. Oh, lupa. Kita jangan lupa untuk melakukan import ya. Itu selalu kita lupakan. Kemudian add tambah dan kita kasih nama, name-nya adalah berita tambah gitu ya. Selanjutnya kita akan siap untuk mencoba. Kita lihat tampilannya seperti apa. Berita tambah. Kita lihat apakah ada error. Oh, kita lupa untuk menjalankan PHP Artisans Serve. Oke, kita refresh. Oke. Nah, oke, kita sudah punya formnya seperti ini, sangat sederhana namun cukup rapi. Oke, oh ini jangan lupa, saya bukan form control tapi form group ya. Jadi seperti ini. Nah, terkait dengan berita, berita ini ketika input judul dan berita ini juga harus tahu siapa yang input karena akan terrelasi ke profil. Sehingga untuk saat ini nanti akan ada drop down terkait dengan profil. Ya, terkait dengan profil. Kemudian akan ada drop down profil yang selanjutnya ada checkbox berupa kategorinya apa saja karena berita dan kategori itu many to many artinya satu berita ini bisa memiliki banyak kategori. Namun untuk saat ini kita lihat dulu ya ini. Untuk saat ini kita akan coba input beritanya saja, jadi relasinya belum. Yang penting kita bisa insert update delete selesai gitu ya. Jadi sama seperti kategori tadi. Jadi kemudian selanjutnya baru saya akan tambahkan terkait dengan relasinya ya. Proses ya. Jadi tambah kemudian simpan. Nah, proses simpan ini tadi tentu ada validasi. Kita buat dulu validasi berita. Di sini saya matikan dulu PHP Artisan Max request berita request ya. Nanti di sini di berita request
app http berita request, ini berita request ya, sorry, yang ini authorized-nya true. Di sini kita akan masukkan validasi terhadap berita. Di sini ada judul ya yang mau kita validasi. Untuk saat ini kita tulis begini aja, judulnya wajib, jadi ditulis require. Kemudian apalagi? Kemudian beritanya itu juga wajib. Tentu berita ada judul, ada isinya, gitu ya. Cukup seperti itu. Kemudian kita akan pakai di sini untuk memvalidasi inputan. Jadi kita import dulu use app http request kemudian berita request. Nah, sebelum simpan kita validasi menggunakan berita request ini. Nah, oke ya. Oke, setelah itu kita di sini kita akan menyimpan data. Menyimpan data baru artinya kalau kita input data kita akan membuat berita, new berita. Oke, berita itu juga modelnya juga jangan lupa kita import ya. Use app model berita. Jadi kita buat berita seperti ini. Kemudian berita judul kita ambil dari request get judul. Kemudian untuk isinya berita juga seperti itu. Terakhir draft ya berarti. Nah, draft terkait dengan draft, kalau kita cetak maka yes, kalau nggak cetak maka dia no. Bagaimana cari supaya no? Nah, di sini ditulis no. Artinya kalau dia artinya kalau ini gini, default no. Jadi artinya kalau kita nggak centang maka dia no. Terakhir kita simpan, save. Nah, kita akan coba dulu. Oke, tapi kita buat dulu linknya. Get, ini post ya. Post, ini simpan. Kemudian adalah simpan tadi, berita simpan. Kita update di bagian form. Di form itu kan belum ada arahnya kemana. Arahnya adalah ke berita simpan. Jadi ketika tombol ini ditekan, maka dia akan disimpan. Judulnya, oke, kita lupa lagi nyalakan ini PHP Artisan Serve. Judulnya misalkan berita hari, judulnya misalkan hari pemrograman sedunia misalkan. Hari ini ialah hari pemrogram. Kalau kita draft maka nanti yes, kalau kita simpan, kalau kita tidak centang maka no. Kalau kita simpan, oke, wow. Oh iya, kita lupa input update add sama create add. Oh, sorry, itu satu. Yang kedua, profil ID-nya harus diisi. Nah, kita nggak punya profil ID, jadi profil ID-nya harus diisi. Nah, profil ID-nya bagaimana ngisi profil ID? Untuk saat ini harusnya yang input berita adalah jadi harusnya profil ID adalah diisi oleh orang yang input berita. Nah, tapi saat ini kita akan buat dulu drop down. Jadi di sini judul berita, kemudian di sini ada drop down profil. Nah, bagaimana membuat drop down profil? Nah, seperti ini. Pertama-tama di bagian berita controller kita akan import dulu yang namanya profil. Nah, seperti itu. Satu. Kemudian formnya ini harus ada drop down profil. Drop down profilnya ngambil dari mana? Datanya dari tabelnya profil. Nah, sehingga kita akan ngambil semua data profil. Jadi data profil sama dengan profil all. Itu ngambil data semuanya. Kemudian
sini data berita, data berita, data berita ini datanya dari data, oh sorry, bukan data berita tapi data profil. Data profil ini dari sini. Nah, ini adalah data yang akan kita lewatkan atau kita beri kepada view. Jadi kita taruh di sini. Nah, setelah itu sehingga di bagian form berita ini kita bisa menambahkan drop down profil profil user yang input ya. Jadi kita buat dulu labelnya adalah profil ID ya. Ini profil kemudian select name-nya adalah profil ID. Oke, disesuaikan ya. Nah, kita lihat dulu di bagian sini. Nah, kita sudah punya ini. Tadi masih kosong. Oke, kita kasih dulu kelasnya. Kelas form control. Kelas untuk stylenya bootstrap ya. Nah, kita sudah ada dropdownnya, namun belum ada isinya. Isinya adalah daftar dari um, uh, profil user yang ada di sistem kita. Jadi kita bisa menggunakan untuk perulangannya adalah for each. Di sini kita tadi ada data profil, as profil, kemudian and for each. Nah, di sini kita tambah option. Nah, di option ini ada dua parameter ya, ada dua isian yang perlu kita di sini. Yang perlu kita masukkan itu karena kita perlu profil ID, jadi di sini profil ID. Di sini apakah juga sama? Nah, kita lihat nanti. Nah, jadi adalah profil ID yang akan dipilih oleh si yang input data ya. Contoh kalau kita refresh, nah, jadi ini adalah ID dari si punya profil. Jadi bisa saja ditulis profil ID seperti ini. Nah, cuman kan masalahnya kita tidak tahu karena kita tidak tahu ID ini siapa gitu. Jadi biasanya tidak perlu di tampilan user kita tidak perlu um, menampilkan ID-nya, tetapi adalah yang disimpan adalah ID, tetapi yang ditampilkan di halaman web browser adalah nama si yang punya profil. Jadi kalau kita refresh, nah, seperti ini. Nah, jadi judul berita, beritanya apa, yang isi berita siapa. Oke, selanjutnya coba kita masukkan judulnya adalah misalnya programming day. Berita hari ini ialah hari pemrograman sedunia, misalkan seperti itu. Sedunia. Oke, yang input berita siapa? Salah satunya dari ini, misalnya si Dino. Berita ini draft atau masih draft atau sudah finish. Kalau masih draft dicentang, kalau sudah finish tidak usah dicentang. Ketika disimpan, oke, kita masih ada satu lagi error. Oh, ya, ketika disimpan, nah ini di bagian berita tadi, nah ini di bagian sini, nah kita juga masukkan berita, profil ya, ID sama dengan request get profil ID. Nah, kayak gini sudah. Nah, kalau kita refresh lagi di sini, maka kemungkinan datanya masuk. Nah, kosong ya, karena datanya sudah masuk. Kita masuk ke dulu di sini, use Laravel 3. Kita lihat datanya, select bintang from berita. Nah, di sini datanya sudah masuk. Judulnya Programming Day, beritanya sesuai yang inputan kita, tipenya draft, no, jadi artinya ini siap untuk ditampilkan. Yang input memiliki profil ID sekian dan di input tanggalnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa kita lihat side by side ya, mungkin di sini, oke. Yang nah, oke. Nah,
Lihat yang kita input judul, berita, draft, dan profil ID. Nah, namun kita tidak input create ad dan update ad, namun kita lihat hasilnya create ad dan update ad otomatis diinput oleh si Eloquent tadi, kayak gitu. Jadi create ad, update ad itu tidak perlu kita input secara manual, kita spesifikasikan di sini, kita biarkan saja nanti si eh, apa namanya si Eloquent yang akan input. Kecuali kita mau input dengan data yang berbeda. Oke, kita lanjut. Jadi kita berhasil untuk menampilkan menginput data. Nah, relasinya ini adalah relasi one to many karena satu profil bisa memiliki banyak eh, berita. Kita input lagi yang terbaru, misalkan AMD meluncurkan misalkan prosesor laptop gaming baru, baru gitu ya, seri 5000 misalnya. Ini ya, contoh saja AMD bla 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 bla. Nah, yang input misalkan yang input juga sama, terinput kita lihat di sini. Nah, oke. Yang profilnya dua. Profilnya sama. Artinya berita ini dimiliki oleh eh, oke, select bintang Chrome ya. Nah, ini. Jadi si dua berita ini dimiliki oleh si Dino. Jadi satu profil memiliki banyak berita. Nah, itu artinya one to many. Nah, sekarang kita akan membuat eh, yang one many to many ya. Bagaimana membuat yang many to many? Jadi di sini berita tadi itu harus ada kategorinya. Kategorinya itu bisa banyak sehingga itu relasinya many to many. Nah, oke. Jadi nanti di sini si apa namanya ketika user mau input berita, nanti ada kategori yang bisa mereka pilih. Nah, milihnya bisa lebih dari satu. Nah, kalau bisa milih lebih dari satu, nah kita berarti akan membuat banyak checkbox. Jadi di sini sama seperti profil, nanti di sini ada list kategori. Nah, caranya membuat list kategori di dalam form itu sama ketika membuat profil ini, list drop down profil ini. Em, kita kembali lagi ke coding. Nah, di coding ini di bagian form, karena formnya tadi perlu ada daftar kategori, maka kita ngambil data daftar kategori itu dari tabel kategori. Jadi data kategori sama dengan ngambil seluruh data kategori, maka kategori eh, all gitu ya. Dan ingat eh, ini model harus diimpor terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Selanjutnya data kategori ini kita taruh di sini data kategori sehingga nanti bisa diakses oleh eh, POM berita. Nah, di sini tadi profil, nah kita akan membuat di bawahnya mungkin ya kategori. Jadi kita buat POM group. Nah, nah kita bisa membuat banyak checkbox di sini dengan cara seperti ini. Checkbox ya berarti label dulu uh, kategori ya kategori di sini for each betul ya for each data kategori as kategori gitu ya and for each. Nah, di sini kita kalau kita menggunakan checkbox maka input tipe checkbox. Nah, di sini name. Nah, name-nya adalah misalkan kategori. Kategori. Nah, yang paling penting di itu adalah value-nya. Kemudian name-nya. Name-nya karena itu bisa milih lebih daripada satu. Ingat kalau bisa lebih daripada satu maka dia adalah array. Jadi di sini kita kasih ini. Lihat name-nya karena
kategori ini bisa dicek checklist lebih dari satu, maka kategori ini lihat pakai seperti ini. Oke. Nah, ini menandakan dia datanya bisa lebih dari satu. Nah, di sini akan kita isi oleh kategori ID. Nah, kayak gini. Ah, kemudian di sini adalah kategori nama kategorinya apa. Ini kalau Anda lihat perhatikan polanya sama seperti ini. Yang ini value, value adalah data yang akan disimpan di database, sedangkan untuk masalah ininya adalah sesuatu yang akan ditampilkan di web browser. Nah, seperti ini. Kita kasih dalam bentuk kita web dalam div aja. Oke, nah di sini kita lihat judul, berita, profil, dan kategori yang bisa dicentang. Bisa lebih dari satu ya berarti. Oke, tergantung kategorinya seperti apa. Nah, gitu. Bisa saja Anda bisa buat BR di sini sehingga dia bisa drop down ke bawah. Nah, tergantung bagaimana nanti bentuk yang Anda inginkan. Jadi form kita sudah siap, sudah nampil judul, berita, profil, kategori, gitu dan draft terakhir. Nah, sekarang adalah ketika data ini dikirim, kita lihat dulu bentuk datanya yang dikirim seperti apa. Gitu. Itu penting juga. Contoh di sini. Saya akan tulis di sini DD. DD itu kepanjangan dari dump-die gitu ya. Dump-die itu dump artinya adalah mengekstrak data yang dikirim. Fungsinya kira-kira seperti itu. Oh, sorry, bukan di situ, tapi di bagian proses. Eh, Nah, kayak gitu. DD, gitu ya, request, misalkan mau. Nah, kalau kita input data, misalkan AMD Epic memiliki 124 core, gitu ya. AMD bla 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 bla, yang input Citimun, misalnya dia kategorinya hardware, networking gitu ya, software. Jadi ada berapa? Ada 3 kategori. Kemudian kalau kita simpan, nah, nah ini yang kita tertarik adalah kategori. Nah, kategorinya itu punya ID 146. Nah, itu yang akan kita simpan di dalam tabel berita kategori. Nyimpannya yang many to many ini seperti apa? Kita buka dokumentasinya. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelasin bagaimana menyimpan datanya. Nah, kita menggunakan apa namanya Sinch ya. Uh, Pembahasannya ada di bagian sini, inserting and updating related model. Nah, di bagian many to many, kita bisa menggunakan attaching atau detaching untuk mengeset relasi many to many, detaching untuk mengunset many to many. Nah, metode yang kedua menggunakan Sinch associations. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengeset relasi many to many. Nah, jadi yang kita perlukan di sini, di bagian simpan adalah seperti ini. Uh, jadi ketika user itu ketika berita tadi dikirim, maka tadi ada kita memiliki data kategori. Nah ini, kita ambil dulu data kategorinya. Jadi saya akan ngambil data kategori itu uh, menggunakan get ya. Nah, yang kita pakai di sini adalah gini, berita. Untuk menyimpan relasi many to many, nah, many to many, jadi berita kategori. Nah, kita ikutin yang ini tadi, mana ya? Lupa. Nah ini, user roles. Jadi di sini berita kategori. Kategorinya itu punya banyak kategori, berarti menggunakan async. Nah ini, kemudian async ini dia. Ini adalah kategori yang dimilikinya, ID kategori yang dimiliki oleh berita itu. Jadi ID kategorinya dapat dari mana? Dapat dari
inputan yang diinput oleh si user. Nah, kayak gini caranya. Oke, kita coba. Hmm, bagaimana kalau disimpan? Kelewatan ya. Bagaimana kalau disimpan? Kita simpan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di bagian sini. Select bintang from berita, gitu ya. Select bintang from kategori. Oke, kita punya kategori. Select bintang from berita kategori. Nah, ini adalah data yang ini adalah tabel yang menyimpan relasi antara berita dan kategori. Nah, coba kita simpan ini. Nah, oke. Kita lihat dari berita tadi, maka kita sudah nambah berita yang terbaru dengan ID 3. Kemudian ID 3 tadi kita tahu bahwa dia memiliki kategori 146 kalau nggak salah. Kalau kita lihat relasinya, nah ini berita ID 3. Jadi berita ID artinya ini memiliki banyak kategori. Kategorinya 1, 4, dan 6. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menginput data yang memiliki relasi many to many. Ya. Nah, di sini sebenarnya lebih daripada itu kita bisa menyimpan data yang punya relasi one to many dan many to many. Mudah sekali sebenarnya. Oke, coba kita input lagi. Misalkan kita input em, berita terbaru. Saya kehabisan ide untuk berita ya. Judulnya apa? Oke, kita cari yang lain. Kita cetak yang lain dan kita simpan. Oke, kita lihat di bagian berita, nambah berita terbaru. Kemudian kita lihat dia kategorinya apa aja. Kategorinya adalah 689. 689 itu apa? Select, oke. 689 itu artinya adalah networking, mikrotik, dan fleksibel. Nah, jadi kita sekarang sudah berhasil nyimpan data. Oke. Nah, eh, setelah kita berhasil nyimpan data, data yang kita simpan itu ada baiknya kita tampilkan. Oke. Jadi, pertanyaan bagaimana menampilkan data yang punya relasi one to many dan many to many. Pada prinsipnya itu sama saja dengan yang profil tadi, yang user dan profil. Namun kita akan tunjukkan itu eh, pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.